Makasih ya Pak ya. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working night. Intinya adalah jangan pernah berhenti untuk bermimpi dan jangan pernah takut untuk bermimpi. Semisal kita berpikir bahwa kayaknya kita nggak mungkin nih gitu kan, biarkan serahkan itu kepada Allah, karena tugas kita hanya berikhtiar, kita coba dulu dan jangan pernah berhenti untuk mencoba untuk hal baik, karena kita tidak pernah tahu hal baik mana yang nanti akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo Sobat Ada Podcast, pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Jebolan Empok Kabupaten Bekasi yang kini mengabdi pada negeri. Wanita karir ini bernama Lania Oktora SIK MSI yang sekarang ini bekerja di Gedung Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Bekasi. Aparatur sipil negara yang cantik ini tidak hanya memiliki paras yang rupawan dan senyum yang indah, namun juga memiliki segudang prestasi dan juga kisah yang inspiratif. Ingin tahu perjalanan beliau lebih lanjut? Simak terus di Ada Podcast. Halo Ibu Lania, apa kabar? Halo Bang, Alhamdulillah baik. Oke, kebetulan karena kita mau ngobrol-ngobrol santai nih kebetulan di kesempatan kali ini. Boleh. Enaknya dipanggil apa? Empok aja kali ya. Empok Anya kali Empok ya, Anya, sama anak biasanya. karena teman-teman buat informasi juga. Karena kebetulan saya dan
Empoanya ini merupakan jebolan dari ajang yang sama kebetulan. Jadi memang sapaan akrab kita tuh abang dan empok gitu ya empoanya ya. Jadi empoanya aja ya. Oke, jadi empoanya. Boleh tahu mungkin kesibukan sekarang seperti apa? Oke, kalau kesibukan sekarang sih paling aku kerja aja, kerja yang ngurus rumah tangga, sama juga ada sedikit mengurus bisnis kecil-kecilan sih. Boleh tahu tuh bisnis apa tuh Pak? Kalau bisnisnya sih aku jadi punya merek kerudung sendiri, scarf gitu. Jadi aku paling sibuknya sambil ngurus itu aja sih. Oke gitu. Nah, kalau tadi saya juga udah sebutin kita dari ajang yang sama, kebetulan ajangnya itu adalah Abang Empok Kabupaten Bekasi. Nah, kapan sih sebenarnya mulai ikut ajang-ajang seperti itu, Pak? Kalau awalnya itu aku mulai ikut dulu tahun 2004, Bang. Nah, 2004 aku ikut, jadi dari situ aku juara 2 di 2004, lalu aku ikut lagi di 2005, alhamdulillahnya juara 1. Terus karena di 2005 juara 1, kita dikirim ke Jawa Barat, yaitu ke Mojang Jajaka Jawa Barat. Alhamdulillah itu dapat juara harapan 2 gitu. Baik, emang keren banget sih kok prestasinya. Alhamdulillah. Iya, jadi selain berprestasi di tingkat kabupaten, terus juga lanjut di tingkat provinsi Iya, Jawa Barat di ya, tingkat Pok ya. provinsi. Nah, kira-kira seiring berjalannya dengan waktu ya, Pok ya. Kira-kira masih aktif nggak sih, Pok, sebenarnya ikut-ikut seperti itu dan atau mungkin berpartisipasi sama Abang Pok itu sendiri? Oke, kalau untuk berpartisipasi sih aku paling sampai saat ini setiap tahun dari 2005 itu alhamdulillahnya aku masih menjadi juri. Jadi masih jadi juri di Abang Po Kabupaten Bekasi. Pasti teman-teman yang sudah mengikuti juara-juaranya pasti tahu apa yang menjurinya Iya, siapa. betul. Iya betul. Seperti itu sih, Bang. Iya. Buat info juga nih teman-teman di rumah, sobat ada podcast. Jadi di kesempatan sebelumnya di tahun 2021 lalu kebetulan saya sendiri dijuriin nih sama Poanya. Jadi memang Poanya sendiri masih aktif berkegiatan dan memberikan kontribusi di Abang Empo demi melahirkan jiwa-jiwa muda yang kompeten di bidang masing-masing gitu ya, Empo ya. Betul, Bang. Nah, mungkin kalau kita bicara soal seleksi pada saat dulu ya, Po. Iya. Karena kebetulan juga memang Abang Po sebentar lagi mau pemilihan ya, karena kita sudah saya sendiri sudah mau 1 tahun gitu. Ada nggak sih, Po, tips buat calon-calon pendaftar gitu? Kira-kira apa yang harus dipersiapkan gitu? Oke. Selain administrasi ya, persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh panitia, intinya adalah tekad yang bulat. Tekad yang bulat, kemauan yang besar, terus percaya diri, sama kita berpikir apa sih yang mau kita berikan gitu untuk paguyuban Abang Po Kabupaten Bekasi gitu kan, kontribusi apa yang akan kita berikan. Intinya sih kita tidak pernah tahu kalau kita tidak pernah memulai. Betul, gitu kan. betul. Jadi jangan bilang saya nggak bisa, kayaknya saya nggak mampu gitu, itu jangan. Kita percaya sama diri kita, insya Allah nanti akan ada yang timbul dari dalam diri kita itu. Oh ternyata aku bisa seperti ini ya, oh ternyata kita bisa ya gitu kan, dan itu biasanya kita temukan di saat kita sudah memulai untuk hal yang baik gitu. Betul, karena memang kalau dari saya pribadi ya, Po ya, sekalian sharing juga memang motivasi terbesar untuk ikut Abang Po itu adalah dari diri sendiri ya. Diri sendiri. Betul, ketika kita mau ya kita akan terus mau belajar dan memberikan yang terbaik. Betul, gitu ya, intinya mau belajar aja sih. Iya. Misalkan orang banyak yang bilang kan, kayaknya saya nggak bisa deh, bukan tidak bisa, tapi kamu mau atau tidak. Betul. Seperti itu. Semuanya bisa dipelajari. Semua asal bisa ada. dipelajari. Iya, betul. Aduh, pemirsa di rumah kayaknya makin seru ya obrolan seru kita nih. ya. Kita tadi udah bicara-bicara soal pengalaman di Abang Empo, kemudian juga sosok dari Empoanya itu sendiri. Nah, saya mau ngingetin buat teman-teman di rumah untuk stay tune terus di Ada Production Official untuk terus tahu perjalanan dari Empoanya. Nah, kalau dari saya pribadi, boleh tahu nggak nih kira-kira Empoanya itu sebenarnya asalnya dari mana? Boleh tahu tempat tanggal lahirnya mungkin, Pok? Oke, kalau aku asal sebenarnya dari Bandung, tempat tanggal lahir juga di Bandung, 2 Oktober 85, ya beda setahun lah ya, Mamang ya Bang ya. Beda-beda setahun atau 2 tahun kali ya. 2 tahun.
Aku asal dari Bandung, Bang. Oke, berarti pindah ke Bekasi tahun berapa tuh, Pok? Pindah ke Bekasi itu tahun 90. Untuk kuliah berarti? Tahun 90 itu aku masih sekolah, Bang. Masih sekolah, masih, Aku kuliah oke. 2003, S1-nya Komunikasi di Universitas Shahid, lalu lanjut S2-nya di Setiami, gitu. Oh gitu. Nah, S1 udah kan, S2 juga udah. Iya. Terus dari segi usia juga masih sangat produktif nih kan. sangat. Dan kesempatan-kesempatan juga sangat terbuka di luar sana. Kira-kira ada nggak sih kepikiran buat lanjut S3 untuk ngeraih gelar doktor gitu? Oke, sebenarnya memang itu yang sekarang menjadi cita-cita ya. Menjadi cita-cita, menjadi goals gitu. Aku emang pengen banget ngambil lagi jenjang pendidikan S3 gitu. Tuh, Pengen banget. Seorang perempuan itu nggak ada batasnya ya Betul, untuk ini. betul. Jadi pesan juga nih buat pemirsa di rumah, mungkin kalian kaum perempuan untuk terus kejar cita-cita kalian ya, Po ya. Betul. Kejar pendidikan setinggi mungkin, nggak usah takut gengsi, nggak usah takut Jangan apapun, yang penting kejar aja Betul. apa yang emang pengen Betul. dicita-citakan gitu ya. Iya. Nah, jangan lupa untuk terus stay tune sampai habis, tonton videonya sampai habis karena di Ada Podcast bakalan bahas perjalanan karir Empo Anya lebih tuntas lagi. Oke, sebagai sosok wanita yang menginspirasi banyak orang karena memang perjalanannya juga sudah cukup panjang ya, dari mulai nol merintis karir gitu kan, terus sampai sekarang juga berkeluarga, menjadi ibu, menjadi wanita karir. Nah, kalau boleh saya tahu nih, pilih karir atau keluarga? Nah, ini pertanyaan yang sangat seksi sebenarnya. Oke, kenapa tuh? Kenapa aku bilang seksi? Karena pertanyaan ini kayaknya terlalu banyak diutarakan gitu, diberikan kepada saya, dipertanyakan kepada saya gitu, dan jawabannya adalah keluarga dan karir buat saya tidak dapat menjadi pilihan atau bukan menjadi suatu pilihan. Karena buat saya keluarga dan karir itu memiliki porsinya masing-masing. Porsi itu haruslah adil, dan adil itu tidak berarti sama. Betul. Buat saya. Masing-masing, misalkan banyak yang bilang gini kan, kalau wanita berkarir itu keluarganya dikorbankan, atau pada saat kita sedang mengurus keluarga, pekerjaannya dikorbankan. Buat saya tidak ada yang perlu dikorbankan karena mereka memiliki porsinya masing-masing. Seperti itu. Jadi tergantung nanti kita menaruh prioritasnya seperti apa. Oh, di saat prioritasnya harus memang ke dalam pekerjaan terlebih dahulu, kita harus fokus ke dalam pekerjaan. Pada saat kita sudah di rumah, ya kita fokus kepada keluarga. Jadi jawabannya seperti itu, Abang, gitu. Baik. Yang selama ini saya pegang adalah semua memiliki porsinya masing-masing gitu, dan kita harus bahagia, semangat gitu. Iya betul. Karena memang, luar biasa. Iya, semuanya memang harus berjalan beriringan gitu, Betul tanpa bisa sekali. memilih salah satunya saja. Betul gitu sekali. Ya. Oke, kalau gitu boleh sedikit lagi diceritain kalau tadi kita bicara soal karir ya. Ya. Sudah menjadi seperti sosok Empo Anya yang seperti sekarang ini, boleh dong diceritain dari mulai awal perjalanan karir di bidang pemerintahan atau seorang abdi negara gitu kok. Oke. Awalnya sebenarnya saya tuh tidak pernah terpikirkan atau terbayangkan akan berkecimpung di dunia pemerintahan gitu. Tapi alhamdulillah mungkin memang sudah jalannya. Saya coba-coba pada saat itu mengikuti tes CPNS, dan alhamdulillahnya rezeki langsung lolos gitu. Dari situ saya mulai mengetahui, oh seperti ini dunia pemerintahan gitu. Dan luar biasanya menjadi abdi negara itu berarti kita mengabdi kepada masyarakat gitu kan. Saya CPNS itu ditempatkan di protokol, terus pernah juga ditempatkan di humas. Memang basic dari pendidikan saya seorang public relation, saya ilmu komunikasi. Jadi saya sangat menikmati itu sih. Jadi kayak cuman oh yaudah ini protokolnya bidang pemerintahan, ini humasnya bidang pemerintahan gitu. Tapi ada satu tempat juga yang memang saya sangat-sangat tertarik. Waktu itu saya pertama kali dipromosikan menjadi kepala seksi itu, menjadi kepala seksi kesejahteraan sosial. Itu di kelurahan, Bang.
itu luar biasa, pengalaman yang luar biasa yang pernah saya dapatkan karena saya benar-benar turun ke masyarakat melihat banyak sekali hal yang bisa dijadikan pelajaran dari masyarakat gitu. Kadang kita merasa bahwa pekerjaan kita itu sudah sangat melelahkan. Kadang kita merasa bahwa aduh hidup kok seperti ini ya gitu. Kenapa? Tapi pada saat kita turun ke masyarakat, kita melihat banyak kenyataan-kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat gitu. Itu kita menjadi jauh lebih banyak bersyukur sih kalau saya bilang. Lalu setelah dari kesejahteraan sosial, saya pernah menjadi sekretaris kelurahan juga di Kelurahan Cikiwul. Itu juga menjadi pengalaman yang luar biasa gitu bagi saya karena pada saat itu langsung COVID, Bang. Jadi langsung COVID di mana kita harus benar-benar turun ke masyarakat gitu kan. Turun ke masyarakat, kita harus tahu juga masyarakat ini yang terkena COVID ini, terus bagaimana bantuan dari pemerintah gitu. Jadi itu menjadi pelajaran yang sangat-sangat luar biasa buat saya. Lalu terakhir ini saya, sebelum yang sekarang saya menjadi Kasubag Humas, Protokol dan Persidangan. Lalu terakhir saya menjadi Kasubag Persidangan dan Risalah. Seperti itu. Cukup panjang ya panjang. Di rumah perjalanan dari Mpoanya itu sendiri dan tentunya kisahnya sangat inspiratif. Nah, kalau boleh saya tahu nih Mpo, kira-kira dari setiap perjalanan yang sudah ada nggak sih tantangan sendiri gitu? Tantangannya sih ya seperti itu tadi yang aku bilang ya Bang ya. Kalau waktu zaman kasih kesejahteraan sosial itu luar biasa gitu. Kita harus bagaimana caranya kita bisa benar-benar itu masyarakat merasakan kehadiran pemerintah gitu kan. Masyarakat merasakan sentuhan dari pemerintah di saat masyarakat memiliki kesulitan, disitulah pemerintah hadir gitu dan langsung memberikan bantuan kepada mereka. Saat menjadi sekretaris kelurahan pun saya benar-benar merasakan gimana caranya nih bantuan dari pemerintah ini benar-benar langsung gitu dirasakan oleh masyarakat. Untuk yang sekarang ini pun saya menjadi Kasubag Persidangan dan Risalah itu luar biasa juga tantangannya gitu karena rohnya dari DPRD itu sendiri adalah sidang paripurna gitu kan. Jadi bagaimana caranya kita bisa memanage sidang paripurna itu menjadi salah satu kegiatan yang memang bisa dilihat oleh masyarakat manfaatnya seperti itu. Itu sih Bang. Oke, nah tadi kan juga sudah diceritakan pindah-pindah tugas, gitu kan banyak dari tempat A ke tempat B, ketemu dengan orang baru, ketemu dengan lingkungan yang baru. Ada tantangannya juga sudah disebutkan gitu kan. Ada nggak sih cara dari pribadi dari Mpoanya itu untuk menyesuaikan gitu, beradaptasi dengan lingkungan baru dan orang-orang baru gitu? Oke. Sebenarnya basicnya sih memang aku orangnya senang akan hal-hal baru ya. Aku senang intinya ketemu sama orang-orang baru itu tuh memberikan pengalaman yang sebenarnya itu udah luar biasa gitu kan. Tak terbayarkan lah gitu, maksudnya tak ternilai lah gitu harganya. Jadinya aku sangat menikmati itu gitu. Aku sangat menikmati itu dan juga sangat memanfaatkan momen-momen itu. Gimana caranya, apa nih yang bisa kita ambil nih gitu, pelajaran apa nih yang bisa kita ambil di situ. Jadi walaupun gini, kalau di pemerintahan itu kan sebagai PNS kita sudah berjanji ya di awal bahwa siap ditempatkan di mana saja gitu. Jadinya saya menikmati segala sesuatunya. Kalau dibilang nyaman, orang kan bilang kita kerja nyarinya nyaman gitu. Padahal sebenarnya bukan mencari kenyamanan, tapi kita menciptakan kenyamanan. Jadi dimanapun kita ditempatkan, ayo kita ciptakan kenyamanan itu. Seperti itu. Sebagai informasi, tentunya ada production official ini menjadi jembatan ya Mpok untuk masyarakat dan juga pemerintah agar bisa berkolaborasi dan juga tentunya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa sih yang ada di dalam pemerintahan itu, seperti apa dan bagaimana kinerjanya, seperti itu. Nah, lanjut lagi nih Mpok, mungkin sebagai selingan. Saya sebelum ketemu sama Mpok udah sempat mampir ke Instagramnya Mpok dan cukup aktif juga ya Mpok di Instagram gitu. Dan sempat scroll-scroll ke Instagram di bawah ada tanaman-tanaman hias tuh. Boleh diceritain nggak sih itu sebenarnya memang hobi atau gimana ceritanya? Oke, sebenarnya gini,
awal dari aku suka tanaman itu ya Bang, sebenarnya pada saat tahun 2020 pertama kali aku kena COVID sebenarnya. Nah, jadi waktu itu apa ya gitu kan, harus ngapain ya ini waktu harus di rumah kan, karena memang kita di rumah gitu, aku ininya di rumah. Dari situ aku merasakan bahwa tanaman ini membawa kebahagiaan gitu kan untuk diri aku sendiri, menaikkan imun gitu. Nah, jadi sebenarnya awalnya dari situ sampai akhirnya sekarang aku keterusan jadi gitu hobi kan, gitu jadi ya? hobi, dan alhamdulillah itu juga menghasilkan uang Bang. Oh gitu? Nah, gitu. Jadi aku belajar, mulai aku cari-cari YouTube-nya, aku searching Google bagaimana cara memperbanyak tanaman itu sendiri gitu. Jadi yang tadinya awalnya aku membeli gitu kan, sampai akhirnya sekarang aku bisa menjualnya gitu. Kira-kira Bisa. jenis-jenis tanaman apa sih yang jadi favoritnya Mpok Ani? Kalau aku sukanya lebih ke Tetrasperma sama ke Monstera. Nah, di Monstera itu sendiri ada banyak tuh Bang gitu. Jadi ada montai ada montai juga gitu, terus juga ada Monstera variegata gitu. Gitu. Ya Jadi, lumayan lah. Iya, jadi awalnya ibaratnya iseng-iseng sambil karantina mandiri waktu itu, terus bercocok tanam gitu sampai akhirnya bisa menjadikan ladang bisnis dan Ladang usaha bisnis juga, gitu ya. alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya Mpok. Oke, terus dengar-dengar juga nih ini banyak kabar-kabar burung gitu. dari tetangga-tetangga gitu. Lagi hobi juga olahraga ya katanya. Iya. Apa tuh? Boleh diceritain hobi olahraga apa? Lagi senang banget olahraga, sebenarnya lagi coba lari gitu kan. Tapi bukan lari dari kenyataan ya Bang. Gitu. Jangan dong kalau kayak gitu. Jadi lagi seneng banget lari, jogging santai aja sih, sama yoga gitu. Oh gitu. Jadi di samping menjadi wanita karir kan jam terbangnya tinggi banget nih. Harus menjaga kebugaran juga supaya tetap fit, supaya tetap dilihat menarik sama orang, karena memang pekerjaan yang memang mengharuskan ketemu orang banyak gitu ya Mpok ya. Iya, memang sangat menginspirasi gitu ya. Jadi bisa jadi wanita karir, jadi ibu, jadi abdi negara, terus juga punya hobi yang sangat menarik gitu. Olahraga juga ditekuni gitu ya Mpok ya. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa ngeteh dulu kali ya Mpok ya. Boleh. Sekalian. Diminum. Oke. Terus juga tadi saya tertarik setelah mendengar perjalanan karir dari sosok Mpok Anya itu sendiri. Terus tadi ada terbesit mungkin PKK gitu ya, sebagai seorang ibu PKK. Kira-kira apa sih PKK itu dan ngapain aja? Ya, gitu. jadi sebenarnya gini Bang, kalau menjadi ketua tim penggerak PKK itu saya sudah 4 tahun sebenarnya. Nah, kenapa bisa menjadi ketua tim penggerak PKK? Dikarenakan suami saya bertugas sebagai lurah di Kelurahan Jatirangga. Nah, maka otomatis saya sebagai istri beliau dilantik menjadi ketua tim penggerak PKK Kelurahan Jatirangga. Ya, alhamdulillah sudah 4 tahun saya menjadi ketua tim penggerak PKK di Jatirangga, seperti itu. Kalau untuk kegiatan, intinya menjadi ketua tim penggerak PKK Kelurahan Jatirangga itu adalah berarti kita sudah siap untuk mengabdi juga kepada masyarakat gitu. Jadi kita benar-benar harus tahu masyarakat di Kelurahan Jatirangga itu sejahtera dan bahagia. Itu goalsnya. Baik. Memang sangat mulia ya tujuannya gitu ya. Betul, luar biasa. Ladang ibadah. Iya betul, karena memang apa yang kita lakukan adalah ibadah juga buat diri kita sendiri gitu ya Mpok ya. Nah, memang sosok Mpok Anya ini adalah seorang ketua ya, ibaratnya seorang pemimpin bagi anggota-anggotanya, bagi dirinya sendiri dan bagi masyarakat juga. Kira-kira pengen tahu dong Pok, pandangan Pok tentang seorang pemimpin wanita di bidang pemerintahan itu seperti apa kira-kira? Oke, sebenarnya kalau untuk zaman sekarang aku rasa pemimpin wanita itu sudah luar biasa banyak ya, gitu, beda sama kita zaman dulu. Jadi kalau untuk sekarang itu pemimpin wanita saya rasa sama dengan laki-laki ya Bang ya, karena memang sudah tidak ada perbedaan gender gitu kan sekarang, walaupun tetap kepada kodratnya perempuan itu seperti apa, tapi wanita sebagai pemimpinnya itu saya rasa sama seperti juga laki-laki yang memimpin gitu. Intinya kita harus menjadi pemimpin yang bisa menjadi contoh oleh yang kita pimpin.
apa yang menjadi kebaikan gitu, itu pasti akan dicontoh kebaikan juga oleh yang kita pimpin gitu. Jadi saya rasa, dan pemimpin itu haruslah lebih banyak mendengar sih ya Bang ya. Jadi jangan betul. cuma hanya ingin kita ingin didengar gitu, kita ingin memerintah atau misalkan apa segala macam. Tapi kalau yang saya pakai gitu caranya, kita coba untuk hearing season gitu, kita coba untuk hearing season, kita coba untuk mendengarkan apa sih gitu pendapat, karena seorang pemimpin yang besar adalah dia yang menciptakan pemimpin yang besar juga gitu. Iya gitu ya. Karena memang seorang pemimpin itu bukan seperti bos ya, tapi memang dia betul. adalah sosok yang pemimpin hanyalah label, tapi Iya. seterusnya mereka akan bekerja bersama gitu. Kita terus bekerja bersama untuk mencapai goal satu tujuan yang memang kita sudah tentukan di awal Ya, gitu. kalau aku suka bilang gini, kita jangan cuma bekerja bersama, tapi kita sama-sama bekerja. Betul. Jadi aku selalu bilang kayak gitu sama teman-teman gitu, dan aku selalu misalkan gini, jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Iya Gitu. betul. Iya, jadi kalau mungkin karena kita ditonton sama pemirsa di rumah nih, mungkin dari kalangan anak muda, ada nggak sih tips atau mungkin pertama mungkin kasih dulu pandangan Poanya terhadap jiwa kepemimpinan yang ada di kalangan muda sekarang, dan mungkin tipsnya apa sih supaya bisa mau menjadi seorang pemimpin gitu? Oke, sebenarnya gini, masing-masing diri kita itu adalah pemimpin bagi dirinya masing-masing. Jadi kalau misalkan, saya mah bukan pemimpin, oh no gitu. Kita semua adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Jadi mulailah menjadi atau belajar menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri dulu gitu. Mulai dari konsistensi gitu kan. Lalu kita mulai coba untuk belajar. Intinya adalah untuk anak muda itu kita belajar aja deh, mau dulu deh belajar, terus mau dulu deh cari tahu. Curiosity-nya itu harus yang menggebu-gebu gitu, maksudnya oh ini apa ya, rasa ingin tahu kita tuh harus besar dulu gitu, karena di saat kita sudah mau, insya Allah nanti kita akan dimudahkan gitu berjalan kepada jalan yang memang kita akan tuju gitu. Dan saya rasa anak-anak muda sekarang ini sudah banyak yang memiliki inovasi, kreasi gitu. Jadi itu sayang kalau tidak kita arahkan ke arah yang memang benar, bagus gitu kan, dan juga bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu sih Bang. Oke, memang saya sampai merinding dengernya gitu ya, memang sangat inspiratif gitu. Saya sendiri memang banyak belajar juga dari Poanya, lihat profilnya sebelum saya ketemu sama beliau, memang aktif di berbagai kegiatan masyarakat, kegiatan pemerintahan, kegiatan sosial juga ya Po ya. Nah, ini kebetulan saya lagi scrolling nih gitu. Instagramnya Po, tapi saya follow dulu sih awalnya gitu kan. Nanti jangan lupa follow back pokoknya Siap, gitu. Nah, siap Abang. kita lihat di sini berarti udah punya anak 2 laki-laki ya Po ya. Terus ada video anaknya aktif untuk apa ya, ibaratnya berbahasa gitu ya. Ini saya lihat ada video lagi berbahasa Inggris. Sebenarnya kalau ngomong-ngomong soal parenting, gimana sih caranya Poanya untuk mendidik anak supaya bisa dan menjadi anak yang pintar dan mandiri gitu? Oke, kalau mengenai parenting anak-anak aku, sebenarnya gini, banyak juga teman-teman aku yang nanya gitu kan, gimana sih caranya supaya anak kita itu bisa aktif bahasa Inggrisnya gitu kan, masih pada kecil-kecil gitu kan, apakah harus dikasih gadget atau misalkan apa? Sebenarnya aku untuk ngasih gadget itu tergantung porsinya sih ya, balik lagi ke tergantung porsinya gitu. Kita sesuaikan di saat mereka memang harus belajar, mereka belajar no gadget, kecuali misalkan memang pada saat belajar itu mereka harus memakai gadget gitu, itu tidak masalah, tinggal diatur porsinya aja gitu. Di saat weekend gitu, aku biasa memang kasih mereka gadget gitu, karena memang ya udah sebagai award lah ya untuk mereka gitu. Nah, kenapa kok bisa bahasa Inggrisnya aktif gitu kan? Kenapa bisa kok sampai vocabulary-nya banyak banget? Itu dari mana gitu kan? Sebenarnya memang dari bayi aku sudah conversation sama mereka itu bahasa Inggris Bang gitu. Jadi memang di rumah itu setiap hari aku conversation sama mereka bahasa Inggris gitu. Dan memang untuk tontonan pun gitu kan, aku membatasi harus bahasa Inggris gitu. YouTube pun
kayak membaca buku, kita bacain buku cerita itu bahasa Inggris gitu. Sampai akhirnya aku belajar coba chat-chatan sama mereka itu bahasa Inggris. Jadi memang mereka sudah terbiasa conversation dengan bahasa Inggris gitu. Nah di situ jadi mereka udah terbiasa sih sebenarnya. Selebihnya mereka mencari tahu sendiri dari tontonan sih gitu, dari kayak YouTube apa segala macam itu mereka selalu bahasa Inggris. Itu gitu sih ya. Bang. Tapi aku tidak memaksakan. Malah sekarang ini aku mencoba untuk mengajari mereka agar berbahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Jadi biar balance lah gitu. Betul. Antara dua bahasa Inggris dengan bahasa ibunya sendiri, karena memang untuk tahun mereka nantinya itu bahasa Inggris kan memang sudah Penting sekali ya, penting Mo, ya. sekali. Jadi saya pikir mereka tetap harus bisa seperti itu. Karena memang kemampuan berbahasa seiring berjalannya waktu tuh Betul. sangat penting ya, antara betul. balance bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Betul. gitu ya, Mpok. Nah, terus juga bicara soal harapan mungkin sebagai orang tua, Ya. mendidik anak-anak yang masih terbilang kecil-kecil gitu ya. Pengen seperti apa sih sosok anaknya nanti gitu? Kalau setiap orang tua pasti pengennya setiap anaknya itu bisa menjadi anak yang soleh, soleha, juga bisa menjadi kebanggaan orang tua gitu. Saya rasa semua orang tua pasti memiliki harapan yang sama gitu ya Bang ya. Tapi kalau saya lebih kepada masing-masing anak itu memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Jadi saya tidak pernah membanding-bandingkan, misalkan tuh seperti kakak kamu dia pintar bahasa Inggrisnya atau misalnya pintar matematikanya, tuh adik kamu lihat, itu saya tidak pernah membanding-bandingkan anak, karena memang setiap anak itu memiliki kecerdasan dan kemampuan mereka masing-masing gitu. Jadi seperti misalkan sistem peringkat di kelas gitu kan, untuk anak SD atau misalnya anak-anak saya ini kan masih yang satu kelas 4, yang satu kelas 3. Buat saya yang terpenting mereka tahu dulu norma-norma yang ada di masyarakat, mereka tahu dulu yang baik dan yang salahnya itu seperti apa, mereka tahu adab dulu, mereka tahu sopan santun dulu. Menurut saya itu yang paling penting untuk usia mereka. Seperti itu. Jadi saya lebih menekankan kepada bilang terima kasih, bilang minta tolong gitu kan, seperti itu dulu gitu. Jadinya tapi untuk pelajaran alhamdulillah mereka juga sangat-sangat tertarik gitu, tapi saya tidak memaksakan harus yang kamu harus ranking 1 atau misalkan kamu harus matematikanya harus pintar gitu kan, karena saya rasa setiap anak itu memiliki ketertarikan mereka sendiri masing-masing gitu sih Bang. Ngeri banget ya Bang, saya. Dalam ya gitu ya. Parentingnya oke banget nih, menurut saya parentingnya oke, terus juga mindset yang diberikan kepada anak-anak juga penting gitu ya. Betul. Nah, mungkin buat move on ya, masih berhubungan juga tentang menjadi wanita karir, menjadi seorang ibu yang memiliki parenting sedemikian rupa gitu kan, dan jam terbangnya juga tinggi, pergi ke suatu tempat ke tempat lainnya gitu. Kalau kita bicara soal time management gitu ya, manajemen waktu, gimana sih caranya Mpoanya buat berdealing atau mengatur waktu sedemikian rupa supaya tetap teratur dan mulus gitu loh. Nah iya Bang, sebenarnya ini memang menjadi persoalan ya yang memang I have to deal with it gitu kan. Karena memang di DPRD ini sendiri, di pekerjaan aku yang sekarang, waktunya memang cukup luar biasa gitu kan, sibuk gitu. Jadinya memang manajemen waktu itu harus benar-benar aku manage gitu kan, karena yaitu balik lagi ke porsinya, dimana misalkan sudah pada saat weekend misalkan aku di rumah itu benar-benar aku full sama mereka, aku full ngurus keluarga gitu. Pada saat aku walaupun kadang bohong kalau kita nggak bilang pengennya leye-leye nonton Netflix gitu kan. Bener banget. Pengennya tapi santai gitu santai, tapi aku pikir kalau kita menikmati insya Allah itu tidak terasa capek juga gitu. Terus kalau misalkan kayak kadang aku juga sering izin sih kalau misalkan lagi ada acara PKK juga gitu kan, tinggal dilihat aja sih prioritasnya yang mana. Balik lagi sih seperti itu untuk time management gitu. Oke.
Berarti tadi juga disebutin kalau weekend tuh biasanya akan stay sama keluarga Ya. gitu. Kira-kira dari misalkan seminggu udah lelah kerja, udah pergi ke sana ke sini, ada kegiatan ini, kegiatan itu juga. Ada nggak sih reward sendiri buat mungkin diri sendiri atau buat keluarga gitu? Ah, gue udah capek nih kerja seharian, 1 minggu full. Gue mau ngasih apa sih ke diri gue sama ke keluarga gue gitu? Biasanya aku baca buku. Biasanya baca buku, kalau emang lagi pengen me time ya udah baca buku, kadang nonton drakor. Selingan gitu ya, Bu? Selingan gitu. Apa namanya ya, aku melakukan hal-hal yang aku suka, yang bikin happy gitu, karena sebenarnya kebahagiaan itu kita sendiri yang apa namanya, kita sendiri yang Menciptakan buat, gitu kita ya? sendiri yang bikin, kita yang ciptakan gitu kan. Jadi ya aku melakukan hal-hal yang membuat aku bahagia. Tapi biasanya kalau sudah ibu-ibu seperti aku ini nih Bang, gitu, kita tuh me time-nya itu di rumah aja. Oke. Gitu, karena kalau di luar itu kepikiran juga, jadinya nggak bisa me time gitu, maksudnya kepikiran anak di rumah gitu kan, terus ada suami juga gitu. Jadi kalau aku biasanya memang ya kayak misalkan ngurusin tanaman gitu, atau misalkan olahraga juga di rumah, nonton drakor, atau misalkan ya cuman kadang aku punya apa namanya, boys talk gitu. Boys talk itu ya sama anak-anak aku gitu. Aku tanya mereka hari ini udah ngapain aja, kemarin ngapain aja, terus di sekolah ngapain aja, apa yang mereka rasakan gitu. Apa namanya, satu lagi kalau misalkan untuk urusan parenting di sini ya Bang ya, aku apa namanya, selalu membiasakan anak-anak aku itu makan sendiri, mandi sendiri, mengurus segala sesuatunya sendiri. Bukannya aku tidak mau, ya kan dia masih kecil gitu kan, mereka masih kecil gitu, harusnya ya dimandiin dong, nanti nggak bersih gitu. Aku pikir bukan karena memang aku juga sebagai apa namanya, wanita yang bekerja gitu, tidak bisa terus-terusan mengurus mereka gitu kan, bukan itu juga gitu, tapi lebih kepada aku memberikan bekal kepada mereka bahwa nantilah kalian yang harus mengurusi diri kalian sendiri gitu. Jadi itu yang aku tanamkan gitu, yang mereka harus bisa mandi sendiri, pakai baju sendiri gitu kan. Di situ mereka akhirnya, anak-anak aku terbiasa gitu, mereka harus punya rasa tanggung jawab terhadap hal-hal yang berhubungan dengan diri mereka sendiri, seperti itu. Oke, ngomong-ngomong soal tadi anak diajarin untuk mandiri, untuk bisa melakukan mengurus diri mereka sendiri gitu. Kadang ada nggak sih Po dari rasa dari diri sendiri pengen ngasih reward atau gift untuk anak kita, kalau misalnya let's say nanti anak yang Po cerita, mama aku udah bisa mandi sendiri loh gitu. Pernah nggak sih ngasih reward atau gift ke anak-anak yang Po gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau reward aku rasa dibutuhkan ya, karena ada reward and punishment kan. Betul. Tapi ada beberapa hal juga yang memang sudah seharusnya mereka lakukan gitu. Jadi jatuhnya bukan lebih kepada reward, jatuhnya lebih kepada oh kamu sudah melakukan ini, kamu sudah tahu apa namanya, bahwa ini yang memang kamu harus lakukan gitu. So you, apa namanya, you're doing good gitu kan, maksudnya kamu sudah melakukan yang terbaik gitu, dan aku bangga sama kamu gitu. Jadi anak itu perlu diberikan rasa kepercayaan diri oleh orang tuanya gitu. Betul. Bahwa kamu bisa kok melakukan itu. Sama satu lagi, kalau misalkan ada yang bilang kalau anak laki-laki itu nggak boleh nangis gitu kan. Anak laki-laki nggak boleh nangis gitu. Saya rasa laki-laki pun perlu memiliki perasaan itu dan perlu mengungkapkan gitu kan. Jadi daripada misalkan kita memberikan statement seperti jangan nangis gitu, kamu kan laki-laki, lebih kepada gini, kamu kecewa ya, apa yang membuat kamu kecewa gitu kan, atau misalkan apa namanya, kakak merebut mainan kamu ya, atau misalkan kamu marah ya sama ini, nggak apa-apa, luapin aja gitu, tapi habis ini kamu bisa memperbaiki lagi ya gitu hubungan kamu dengan kakak, seperti itu. Karena aku punya anak 2 laki-laki, umurnya berdekatan, ya, jadi awalnya itu mereka itu sering berebutan mainan apa segala macam, tapi apalagi dua-duanya laki-laki, mainannya iya, sama betul, lagi gitu betul kan. Dan tapi kalau untuk sekarang ini aku lebih, anak-anak aku udah nggak pernah berantem lagi alhamdulillah, karena memang aku selalu bilang kalian itu hanya berdua. Iya, betul. Jadi kalau kalian berantem nanti kalian
bertemannya sama siapa gitu kan, jadi kalian harus akur gitu, harus selalu, kalau misalkan orang bilang gini, anak kecil mah nggak usah obrolin kayak gitu, mereka belum ngerti gitu. No, mereka ngerti ya. Mereka ngerti. Ajaklah anak kita berbicara sebagaimana mereka kita ingin dianggap gitu kan, bahwa mereka juga sudah besar gitu. Jadinya ya aku selalu ngobrol sama anak-anak aku tuh kayak mereka memang paham gitu, dan memang mereka ngerti gitu. Oke, jadi buat penonton di rumah udah denger kan kisah parenting, tips-tips parenting dari Mpoanya itu sendiri yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Betul, menurut saya pribadi sangat bermanfaat. Mungkin nanti ada ibu-ibu yang nonton di rumah gitu kan, nanti kalau misalkan mampir di video ini gitu bisa belajar banyak dari Mpoanya dan menerapkannya juga ya Mpo ya di dalam kehidupan sehari-hari kalau misalkan punya anak kecil gitu. Nah, obrolan kita seru banget. Pada kesempatan kali ini saya mau ngingetin nih buat terus stay tune di video ini dan tonton sampai habis. Tentunya di Ada Podcast karena sosok Mpoanya ini sangat inspiratif dan juga masih banyak cerita-cerita yang akan kita gali lebih dalam lagi. Oke, balik lagi ke pembahasan pemerintahan nih. Kalau yang saya tanggap dan tangkap juga dari stigma-stigma masyarakat, terkadang banyak sekali pro dan kontra, khususnya kontra ya. Kita main di kontra terhadap persepsi orang-orang terhadap orang-orang yang kerja di pemerintahan gitu. Mungkin ada persepsi-persepsi negatif gitu. Nah, bagaimana sih Mpoanya menyikapinya dan mungkin mau meluruskan juga kontra-kontra tersebut gitu? Mungkin sih kalau aku lebih kepada gini ya, apa yang tidak bisa kita lakukan jangan menghalangi apa yang bisa kita lakukan. Stigma negatif itu adalah bebas-bebas saja ya, dan itu kita tidak bisa melakukan apa-apa terhadap itu gitu. Jadi aku tidak akan fokus ke situ, aku akan fokus kepada apa yang bisa aku lakukan. Dan yang bisa aku lakukan adalah gimana caranya kita membuktikan gitu bahwa di balik dari mungkin adalah gitu ya stigma negatif itu, kita bisa membuktikan kepada masyarakat juga bahwa masih banyak aparatur sipil negara yang memang benar-benar memiliki dedikasi yang tinggi, memiliki kredibilitas yang tinggi, memiliki inovasi, kreasi yang bisa berguna untuk masyarakat, dan memang kita memiliki hati yang tulus untuk mengabdi kepada masyarakat. Itu bisa dirasakan sendiri kok, dan jangan pernah takut atau kalah juga dengan stigma negatif itu. Justru malah itu menjadikan kita semangat, kita buktikan gitu, istilahnya makin kita buktikan gitu. Dan itu yang aku lakukan sampai sekarang. Aku sudah kurang lebih 10 tahun menjadi PNS gitu kan. Yang aku lakukan itu gitu. Jadi kita coba rubah mindsetnya masyarakat bahwa ini loh abdi negara itu benar-benar bisa menyentuh langsung ke masyarakat gitu. Bahwa program-program pemerintah yang sekarang pun jauh sudah lebih luar biasa gitu kan. Jadi saya pikir ya silahkan saja kalau misalkan memang masyarakat, atau misalkan sekarang bahasanya netizen ya gitu betul. Kan haters ya gitu. Tapi aku pikir itu jangan sampai mengurangi semangat kita di dalam terus membuktikan bahwa kita bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak, khususnya pada masyarakat. Intinya gitu. Oke, betul. Berarti sebagai seorang wanita karir yang ibaratnya perjalanannya juga masih panjang, kira-kira dari Mpoanya ada nggak sih planning atau harapan dalam 5 atau sampai 10 tahun deh, kira-kira gambarannya seperti apa? Oke. Kalau untuk karir sih sebenarnya aku serahkan kepada Tuhan ya. Karena karir itu atau misalkan jabatan itu adalah rezeki. Jabatan itu adalah rezeki, walaupun saya berkeyakinan bahwa amanah itu tidak pernah salah pundak gitu. Jadi di saat kita memang sudah diberikan amanah, disitulah kita harus benar-benar bisa menjaga amanah yang telah diberikan kepada kita. Walaupun jadi kalau misalkan rezekinya saya misalkan besok seperti apa, itu sudah menjadi ketetapan Allah gitu. Tapi kan kita juga sebagai manusia harus punya goals ya, planning gitu kan, tujuan. Walaupun kalau ditanya sih saya pengennya menjadi Widya Iswara. Oke. Karena
saya rasa tidak pernah ada kata terlambat untuk kita menuntut ilmu. Betul. Gitu. Kita belajar itu tidak pernah ada kata tua, tidak pernah ada kata muda, itu tidak pernah ada kata itu gitu. Jadi kalau boleh ditanya saya pengen jadi widesuara, tapi sampai sekarang masih belum memulai ya. Nggak apa-apa. Masih belum memulai, itu pun tidak masalah, tidak apa-apa gitu. Sambil kita jalani, kita nikmati, kita syukuri yang ada saat ini. Nanti pasti kesempatan akan nyempil gitu ya, Mpok ya. Pasti, insya Allah. Sambil berdoa aja sama Allah, Iya, mana yang betul. diijabah. Iya betul. Dan mungkin untuk menutup ya, menjelang kita akhiri perbincangan kita, mungkin flashback sedikit kali ya waktu jadi sekretaris kelurahan, mungkin pernah ada program atau inovasi yang gerakan baru gitu loh, Pok. Oke, ya waktu itu aku menjadi sekretaris kelurahan di Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang gitu. Nah pada saat itu Kelurahan Cikiwul mengikuti lomba kinerja kelurahan. Nah alhamdulillah juara 1. Nah, dari juara 1 itu karena memang kita punya inovasi Bang. Nah inovasi ini karena kan gini, inovasi itu kan hadir karena adanya kebutuhan. Iya, betul. Ya, karena adanya kebutuhan dari masyarakat. Jadi kita mencoba untuk belajar apa sih kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat terhadap kelurahan. Intinya kita mau membuat cara berpikir gini, pengalaman masyarakat datang ke kelurahan itu berbeda gitu, menjadi berbeda. Aku pernah dengar gitu, kalau misalkan dulu orang kalau datang ke kelurahan katanya yang ngelayaninnya jutek-jutek, terus katanya lama pelayanannya gitu, karena itu yang mau kita rubah. Di situ yang mau kita rubah. Jadi gimana caranya front office yang ada di kelurahan itu harus cantik, harus ramah gitu kan. Yang penting seperti itu, karena memang ya masyarakat itu harus terlayani dengan baik gitu kan. Lalu untuk inovasinya sendiri, salah satu di antaranya aku bikin di situ pojok ASI, di mana kalau misalkan ada orang ke kelurahan itu mereka membawa balita, mereka bisa dengan nyaman mau ganti popok, menyusui, atau misalkan mau hanya sedikit istirahat, itu kita siapkan di sana. Ada namanya pojok ASI, juga ada pojok baca gitu kan. Nah pojok baca itu aku siapkan kita dari Kelurahan Cikiwul, kita menyiapkan bersama Pak Lurah juga dan kasih-kasih yang lain dan aparatur, kita menyiapkan pojok baca itu jadi kayak apa namanya, perpustakaan kecil gitu loh Bang. Untuk jadi, meningkatkan literasi juga ya. betul, Mpok ya? meningkatkan literasi. Jadi karena kalau sore itu di Kelurahan Cikiwul itu banyak sekali anak-anak kecil yang main ke kelurahan. Yang mampir gitu ya. Mampir. Jadi aku suka ada baca dongeng dongeng gitu di sana, terus Cerita-cerita baca anak buku kecil cerita. gitu. Aku senang sih sebenarnya hal-hal kayak gitu. Jadinya berawal dari situ. Terus lalu kita juga bikin yang namanya weekend service. Kenapa weekend service? Karena di Kelurahan Cikiwul itu mungkin banyak masyarakat yang kalau mau datang ke kelurahan hanya untuk mengurus administrasi, misalkan kayak pengantar mau bikin KTP atau misalkan apa, itu mereka harus izin dari kantornya karena hari kerja gitu kan. Berawal dari situ akhirnya kita membuat yang namanya weekend service, di mana kita buka kelurahan itu di hari Sabtu dan hari Minggu. Jadinya warga masyarakat Cikiwul juga bisa datang ke kelurahan di hari Sabtu dan hari Minggu, dan itu benar-benar sangat bermanfaat dan dirasakan gitu sama mereka. Jadi gimana caranya pengalaman mereka datang ke kelurahan itu bisa berbeda, bisa jadi lebih nyaman gitu kan. Nah itu yang itu yang mau kita coba untuk buat untuk masyarakat. Seperti itu. Berarti memang salah satu visi misi dari pemerintah adalah meningkatkan mutu atau kualitas dari pelayanan gitu ya. Jadi persepsi yang tadi kita sudah bahas sebelumnya akan tergeser gitu ya. Tergeser dengan sendirinya. Dan citra pemerintahan juga akan semakin baik di mata masyarakat gitu ya. Betul, insya Allah. Oke, untuk closingan mungkin kali ya, untuk closing statement kira-kira ada yang mau disampaikan buat pemirsa di rumah? Iya, mungkin kalau untuk pemirsa di rumah, untuk teman-teman yang masih muda atau misalkan ibu-ibu, tadi kan kita juga bahas soal parenting. Intinya adalah jangan pernah berhenti untuk bermimpi dan jangan pernah takut untuk bermimpi. Semisal kita berpikir bahwa kayaknya kita nggak mungkin nih gitu kan, biarkan serahkan itu kepada Allah, karena tugas kita hanya berikhtiar, kita coba dulu dan jangan pernah berhenti untuk mencoba.
untuk hal baik, karena kita tidak pernah tahu hal baik mana yang nanti akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, setelah kita berbincang-bincang banyak hal sebelumnya tadi, sampai sudah kita di penghujung obrolan kita, dialog kita pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mpok Anya telah meluangkan waktunya dan meluangkan pikirannya juga untuk berbagi kepada teman-teman semua, dan saya berharap bisa bertemu Mpok Anya di lain kesempatan gitu ya Mpok. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Haris Hotel and Convention Bekasi yang telah menyediakan venue untuk ada production official berdialog bersama dengan Mpok Anya gitu. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel dari Ada Production Official dan follow juga Instagramnya, dan juga berikan like, komentar positif, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan kami meminta kritik dan saran yang mendukung tentang parenting, pemerintahan maupun tentang kisah-kisah inspiratif lainnya di kolom komen di bawah. Terima kasih dan selamat siang.
Dan juga doa saya semoga Ada Production semakin sukses. Terima kasih.